Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Titis Pujasari dari kelas Biologi C dengan NIM 1862771. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan membagikan sedikit informasi tentang penentuan jenis kelamin dan seks link kromosom atau yang biasanya disebut dengan pautan gen. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian penentuan jenis kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin sendiri merupakan sebuah sistem biologis yang menentukan perkembangbiakan karakteristik suatu organisme. Nah, umumnya organisme berkembangbiak dengan cara seksual yang akan menghasilkan keturunannya yang berjenis kelamin jantan ataupun betina. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jenis kelamin. Faktor-faktornya yaitu ada dua, faktor lingkungan dan faktor genetik. Salah satu yang mempengaruhi pada faktor lingkungan yaitu temperatur suhu, seperti yang terdapat pada organisme reptil yaitu pada aligator. Nah, apabila pada saat aligator ini mengalami kebuntingan dan dia mengeluarkan telurnya pada temperatur suhu yang tinggi, maka telurnya yang akan menetas itu menghasilkan keturunan yang memiliki jenis kelamin jantan. Dan apabila aligator ini menetaskan telurnya pada saat suhu temperatur yang relatif rendah, maka itu akan menghasilkan anakan yang memiliki jenis kelamin betina. Selanjutnya yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi oleh materi genetik yang ada pada kromosom, khususnya pada kromosom seks yang biasanya disebut dengan kromosom. Yaitu tipe-tipe penentuan jenis kelamin. Nah, tipe-tipenya yang pertama yaitu XY. Biasanya itu terjadi pada mamalia, manusia, dan serangga. Nah, pada serangga sendiri itu biasanya terjadi pada Drosophila atau lalat buah. Nah, kromosom seksnya sendiri yaitu pada betinanya memiliki tipe kromosom XX yang memiliki sifat homogenetik. Nah, sedangkan pada jantannya tipe kromosomnya yaitu XY yang bersifat heterogametik. Nah, pada manusia sendiri memiliki 23 kromosom yang berpasangan, 22 kromosom autosom dan satu pasang lagi yaitu kromosom seks yang akan menentukan jenis kelamin. Pada manusia sendiri memiliki 23 pasang kromosom yang berpasangan, 22-nya yaitu kromosom autosom dan sepasangnya lagi yaitu kromosom seks yang akan menentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, apabila ovum yang dibuahi oleh sel sperma yang membawa kromosom X, maka itu akan menghasilkan anakan yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan ovum yang dibuahi oleh sel sperma yang membawa kromosom Y, maka itu akan menghasilkan anakan yang berjenis kelamin laki-laki atau jantan. Yaitu tipe XO. Nah, tipe XO ini biasanya terjadi pada ordo Orthoptera dan ordo Heteroptera. Biasanya terjadi pada belalang dan kecoa. Belalang dan kecoa sendiri tidak memiliki kromosom Y, maka penentuan jenis kelaminnya itu menggunakan kromosom XO. Nah, pada betinanya sendiri memiliki tipe kromosom yang XX yang bersifat homogametik, dan pada jantannya itu memiliki tipe kromosom XO yang bersifat heterogametik. Ketiga yaitu tipe ZW. Nah, tipe ZW ini biasanya terdapat atau terjadi pada ikan dan beberapa reptil lainnya. Nah, pada tipe ini jantannya itu memiliki tipe kromosom ZZ yang bersifat homogametik. Nah, sedangkan betinanya itu memiliki tipe kromosom ZW dan bersifat heterogametik. Tipe ZO biasanya ini terjadi pada unggas karena unggas tidak memiliki tipe kromosom W. Jadi, penentuan jenis kelaminnya itu menggunakan tipe kromosom ZO. Nah, terus pada betinanya ini biasanya tipe kromosomnya itu ZO dan jantannya itu memiliki tipe kromosom ZZ. Selanjutnya yaitu tipe yang kelima yaitu tipe diploid dan haploid. Nah, biasanya itu
ini terjadi pada ordo Hymenoptera, yaitu pada lebah. Nah, penentuan jenis kelaminnya itu ditentukan oleh sifat ploidnya. Gimana sih itu yang dimaksud dengan sifat ploidnya? Nah, jadi tuh apabila sel telur dibuahi oleh spermatozoa, maka itu akan menghasilkan anakan berjenis kelamin betina dan memiliki sifat diploid. Dan sedangkan apabila sel telurnya itu tidak dibuahi oleh spermatozoa, maka itu akan menghasilkan anakan jantan dan memiliki sifat haploid. Memberikan sedikit informasi tentang penentuan jenis kelamin, saya akan memberikan sedikit informasi tentang sex linked kromosom atau biasanya disebut dengan pautan gen. Nah, pautan gen ini merupakan sifat warisan yang hanya muncul pada jenis kelamin tertentu pada gen yang terkait. Nah, biasanya ini terjadi pada hewan dan manusia. Pada manusia, pautan gen bisa terjadi pada kromosom X maupun kromosom Y. Nah, contohnya yaitu pada penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia kan itu merupakan penyakit gangguan pendarahan yang terjadi karena kekurangan pembekuan darah. Nah, gen H hanya terpaut pada kromosom X, jadi ini hanya terjadi pada laki-laki. Meskipun dapat terjadi pada perempuan, tapi memiliki sifat yang berbeda. Pada perempuan ini hanya bersifat karir atau pembawa, jadi tetap akan diturunkan kepada keturunannya yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu gen penyakit hipertrikokis. Nah, gen H yang terpaut pada kromosom seks Y akan menyebabkan pertumbuhan rambut yang tidak normal pada bagian tubuh tertentu. Biasanya ini terjadi pada laki-laki. Kita beralih pada pautan gen yang dapat terjadi pada hewan. Nah, contohnya yaitu warna yang pertama yaitu warna bola mata pada Drosophila atau lalat buah. Yang kedua yaitu warna pada bulu kucing. Warna mata merah pada Drosophila itu terjadi karena gen W terpaut dengan kromosom seks X. Nah, itu menyebabkan warna matanya merah. Sedangkan apabila gen W-nya itu terpaut dengan kromosom seks Y, maka itu akan menyebabkan warna mata Drosophila itu berwarna putih. Yaitu warna bulu pada kucing. Nah, ini terjadi apabila gen terpaut pada kromosom X, maka bulu kucing yang dihasilkan itu berwarna hitam, coklat, dan kombinasi putih terhadap kucing jantan. Nah, sedangkan pada kucing yang betina, dia akan menghasilkan warna kombinasi bulu putih, coklat, dan hitam. Itu tadi materi tentang penentuan jenis kelamin dan pautan gen. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui ini atau mempelajari ini? Supaya kita dapat mengetahui karakteristik seks pada jantan ataupun betina, baik pada hewan maupun pada manusia. Nah, itu juga dapat mempermudah terjadinya perkembangbiakan terhadap makhluk hidup. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk di like, di komen, dan di subscribe, karena satu like dari kalian itu sangat berarti bagi saya. Oke, jangan lupa ya untuk di like teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.